Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita tetap diberi kesehatan agar mampu tetap menggerakkan roda pendidikan di Indonesia agar kedepannya bisa lebih maju lagi. Sejak kecil, anak dituntut untuk menuntut ilmu dan belajar dengan baik agar mendapatkan nilai yang memuaskan, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun ketika mereka belajar di lingkungannya. Namun, salah satu masalah yang sering dihadapi adalah ketika mereka telah belajar dengan keras, belajar dengan giat, terkadang seringkali mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, yang tidak sebanding dengan perjuangan mereka dalam belajar. Hal ini tentu menjadi masalah kalau dibiarkan berlarut-larut. Seringkali kita abai dengan persoalan hal seperti ini. Tentu banyak hal yang menyebabkan hasil belajar tersebut kurang memuaskan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun salah satunya adalah terkait dengan gaya belajar. Gaya belajar yang kurang cocok bagi anak tentu akan mempengaruhi sejauh mana daya tangkap mereka terhadap pelajaran. Hal ini didasari oleh bahwa di antara kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda terhadap cara belajar. Dan hal ini tentu tidak akan juga bisa kita biarkan berlarut-larut sebagai pendidik. Secara umum kita ketahui ada 3 gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual, di mana gaya belajar ini fokus pada penglihatan menggunakan objek mata. Yang kedua, gaya belajar auditori, yang mana gaya belajar ini fokus pada apa yang didengarkan. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik, di mana gaya belajar ini fokus untuk menggerakkan bagian tubuh dalam belajar. Terkait tentang persoalan gaya belajar di sekolah, ada andil seorang guru BK di dalamnya, di mana guru BK berfungsi dan bertugas untuk membagi dan mengklasifikasikan ke bagian mana gaya belajar siswa. Pada kesempatan kali ini, guru BK mencoba melakukan pengadministrasian angket gaya belajar, yang mana hasil angket tersebut dapat membagi ke dalam golongan mana gaya belajar siswa-siswi di sekolah. Pada pelaksanaan angket gaya belajar kali ini akan dilakukan melalui digital dan online. Caranya, angket gaya belajar disebar melalui formulir Google Form oleh pelaksana angket. Kemudian siswa-siswi mengisi angket tersebut pada halaman Google Form berdasarkan link yang sudah diberikan kepada mereka. Baiklah Bapak dan Ibu, sekarang mari kita bersama-sama melihat bagaimana pengoperasionalan angket gaya belajar ini. Sebelumnya angket gaya belajar yang saya pakai adalah angket gaya belajar yang telah dikembangkan dan didigitalisasi oleh pihak ketiga. Jadi status saya di sini hanya sebagai pengguna saja. Oke, langkah pertama silahkan buka browsernya, silahkan terserah mau pakai apa. Kemudian untuk langkah pertama Bapak Ibu harus harus sudah login dulu pada akun Google-nya masing-masing sehingga nanti bisa mengakses Google Drive Bapak Ibu. Oke, setelah Bapak Ibu berhasil login, kemudian kita buka aplikasi Gaya Belajar. Aplikasi Gaya Belajar ini berjalan di Microsoft Office Excel 2010. Jadi disarankan untuk menggunakan Excel 2010. Beginilah tampilan awalnya, tampilan depan, halaman depan.
berisi banyak data, data sekolah, dan banyak menu. Untuk langkah pertama, silahkan kita pilih tombol warna ungu Google Form, kemudian ketemu link, silahkan dikopikan dengan cara Ctrl C. Nah, setelah dikopi, kita buka link tersebut di browser dengan memastikan menekan Ctrl V. Mari kita tunggu, dan beginilah tampilannya ketika link tersebut disalin. Ini ada terdapat 2 angket gaya belajar dengan 10 dan 30 pertanyaan. Berhubung akan kita gunakan untuk SMP, maka akan dipilih 30 pertanyaan. Kemudian angket ini kita buat salinannya dulu. Lihat pada titik 3, kemudian pilih atau klik buat salinan. Ditunggu saja sebentar. Setelah selesai, mari buka Google Drive Bapak Ibu. Nah, mari kita cari. Ada di paling bawah. Silahkan langsung dirubah namanya berdasarkan kebutuhan. Saya mengambil penamaan yang gampang saja, yaitu saya beri nama kelas, karena ketika saya gunakan ini, saya gunakan atau saya sebar dalam per 1 kelas. Kemudian setelah itu klik OK. Dan angket gaya belajarnya telah selesai berubah nama. Kemudian klik 2 kali sehingga tampilan yang keluar seperti ini. Ini ada angket gaya belajar, ada beberapa informasi di sini, contoh email, nomor urut absen, ada kelas, nomor induk, ada nama. Diperhatikan jika ada bintang merah berarti itu yang wajib nanti diisi oleh siswa. Kemudian ada jenis kelamin, ada WA, Facebook, atau sosmed jika membutuhkan, dan ke bawahnya ada tampilan angketnya. Kemudian untuk sekolah bisa dirubah, menyesuaikan. Saya akan bikin di sini di tempat sekolah tempat saya bertugas. Jadi Bapak Ibu pun bisa merubah atau mengcustom template halaman ini dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Setelah itu kita klik di jawaban, masih 0 jawaban karena belum kita sebar. Lalu pada tombol di atas ada tanda kirim. Silahkan diklik tanda kirim tersebut. Kemudian tampil tampilan seperti ini. Silahkan ini angket gaya belajar sesuai namanya, nanti bisa dirubah sesuai kebutuhan. Silahkan klik pada arah kursor sesuai tampilan. Kemudian akan keluar link. Karena link ini terlalu panjang, bisa Bapak Ibu persingkat. Lalu setelah dipersingkat, salin link. Nah, link inilah yang akan dibagikan ke siswa, yang berisi daftar pertanyaan yang akan dijawab berupa angket gaya belajar. Penyebaran link dikembalikan bagaimana mudahnya dengan Bapak Ibu, boleh melalui media sosial atau bagaimana yang lebih mudah bagi Bapak Ibu. Kalau saya di tempat menggunakan media sosial saja. Oke, setelah linknya kita kirim ke siswa, kemudian pada tampilan
browser siswa, baik di komputer ataupun di HP, siswa akan mengkopikan link yang diberikan tadi. Setelah diklik, tampillah seperti ini. Dan kemudian siswa bisa mengisi daftar pertanyaan angket tersebut. Perlu diingatkan agar siswa mengisi data yang cukup dan jangan sampai tidak terisi data yang ada tanda bintangnya. Oke, ini contoh yang akan saya isikan. Sudah diisi jenis kelamin, kemudian klik tombol berikutnya. Kemudian masuk ke daftar pertanyaan. Ada 30 daftar pertanyaan. Mari kita coba jawab saja dulu secara acak. Saya ingatkan kembali bahwa sebelumnya angket gaya belajar ini telah saya laksanakan di tempat saya bertugas. Saya laksanakan menggunakan komputer. Saya bekerja sama dengan guru TIK karena saya memakai ruangan beliau, ruangan labor komputer. Pertimbangan saya memilih labor komputer karena jika saya sebar link ini melalui handphone, masalahnya sekolah kami tidak mengizinkan siswa membawa Android ataupun smartphone. Kemudian jika disebar ketika siswa di rumah, tidak semua siswa kami yang memiliki smartphone. Sehingga pertimbangan kami mengumpulkan siswa per kelas di dalam ruangan labor komputer. Kemudian siswa mengisi masing-masing angket gaya belajar mereka. Perlu diperhatikan jika pelaksanaannya dilaksanakan di sekolah secara bersama, Bapak Ibu perlu mengontrol juga agar siswa-siswi tidak ceroboh dalam menjawab sehingga tidak menyisakan satupun pertanyaan yang tidak terjawab. Jadi dipastikan siswa-siswi menjawab ke 30 pertanyaan yang ada. Oke. Setelah kita isi 30 pertanyaan, kemudian kita klik tombol kirim. Sesudah siswa mengklik tombol kirim, jawabannya akan masuk pada halaman server atau halaman Bapak Ibu. Akan kelihatan mana jawaban siswanya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke. Jadi jawabannya sudah masuk 1 orang siswa. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu memberikan angket ke 30 orang siswa, di sini di halaman server, halaman yang Bapak Ibu miliki, bisa Bapak Ibu ketahui berapa siswa yang telah menyelesaikan jawabannya. Jadi karena kita hanya tes 1, sehingga hanya 1 responden yang tercantum pada halaman yang kita punya. Kemudian langkah selanjutnya adalah data ini perlu kita proyeksikan ke dalam bentuk tabel.
Untuk memproyeksikannya ke dalam bentuk tabel, silahkan klik ada tombol link ke spreadsheet. Kita bikin folder baru, kemudian klik tombol buat. Oke. Maka akan muncul hasil spreadsheet dari angket tadi, seperti yang tertampil di layar. Ini sudah lengkap berisi nama, datanya, kemudian pilihan jawaban dari ke-30 pertanyaan. Dan ini adalah link dari jawaban tadi. Otomatis spreadsheet sama Google Form-nya akan tersimpan di akun Google Drive Bapak Ibu. Kemudian langkah selanjutnya adalah pada tombol bagikan kita klik, lalu aksesnya kita rubah kepada siapa saja yang memiliki link. Kemudian silahkan disalin link. Selesai. Link tersebut bisa Bapak Ibu langsung salin ke halaman aplikasi untuk pengolahan. Jadi begitulah kira-kira cara pengadministrasian dan penyebaran angket gaya belajar melalui Google Form. Untuk hasil penyebaran angket melalui Google Form yang telah saya olah, bisa Bapak lihat di samping ini. Ini sudah terlengkap datanya dengan pengolahan secara hasil pribadi, pengolahan secara grafik kelas, dan juga penyimpulan dari semua hasil rata-rata gaya belajar. Sekian saja video kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.